Halo guys, selamat datang di Hayu Cerita. Kali ini kita akan membahas alur cerita Mission Possible 2021. Menceritakan tentang seorang agen wanita Tiongkok yang diutus untuk menangkap penyelundup senjata di Korea Selatan. Yang naasnya dia harus bekerja sama dengan agen swasta yang dikira utusan dari intelijen negara. Dan kita saksikan apakah mereka akan berhasil. Langsung aja ke ceritanya. Penyelundupan senjata api secara skala besar dari Cina diselundupkan ke Korea. Namun aksi itu diketahui oleh pihak pemerintahan sehingga beberapa polisi dikirim untuk menghadang truk berisi senjata tersebut. Namun naasnya semua polisi dibantai pada waktu itu. Pemerintah Tiongkok pun sangat serius dalam menghadapi masalah ini. Dan mereka tidak segan untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Pada akhirnya mereka akan mengirim salah satu peserta latihan untuk dikirim ke Korea Selatan untuk membereskan masalah ini. Woo-Soo-han adalah seorang agen swasta Korea Selatan yang pada saat itu sedang ada perempuan, sebut saja Tiara, yang ingin mengembalikan uang perawatan yang pernah dibayar Soo-han. Pada awalnya Soo-han tidak mau menerimanya, seakan dia tidak membutuhkan uang tersebut. Padahal sewa gedung tersebut belum dibayar Soo-han. Namun Soo-han beralasan sudah membayarnya dengan menggunakan cek, dan pemilik gedung pun pergi. Dan di sebuah restoran Cina yang ada di Korea Selatan, sedang ada pertemuan yang dilakukan oleh agen Chow dengan agen yang masih di tahap pelatihan. Wanita tersebut diberi identitas palsu dengan nama Yu Dahe. Misinya kali ini tak lain untuk menangkap penyelundup senjata yang kabur ke Korea Selatan. Setelah itu, agen Chow memutuskan untuk bertemu dengan agen Ama, seorang agen dari Korea Selatan. Dan tujuan agen Chow adalah untuk meminta bantuan secara non-resmi. Setelah bernegosiasi, agen Ama pun menyetujuinya dengan tawaran akan dikenalkan ke informan dari Rusia. Dan saat itu sedang ada sesi spesial untuk para penonton, dan tanpa sengaja mereka tersorot kamera dan dipaksa untuk ciuman. Setelah itu, agen Ama menemui Soo-han untuk menyewa tempatnya dengan harga yang memuaskan. Dalam perjalanan pulang, agen Ama sempat menyelamatkan kereta bayi nenek-nenek yang tergelincir ke jalan. Namun setelah itu, dia tertabrak truk. Dan sedangkan isi kereta bayi tersebut adalah seekor anak anjing. Di keesokan harinya, Dahe diberi alamat yang mengarah ke rumah Soo-han dengan alasan ingin bertemu dengan agen rahasia yang ingin membantunya. Dan Dahe dilarang mengatakan mereka bekerja sama. Dan pada akhirnya Dahe mengira Soo-han adalah agen rahasia tersebut. Soo-han yang melihat uang secara otomatis mengikuti Dahe demi mendapatkan bayaran mahal. Saat itu tentu saja Soo-han tidak tahu pekerjaan apa yang harus dia lakukan. Dahe mengaku tempat itu tidak aman untuk menjelaskan misinya. Namun Soo-han mengatakan tempat itu sangat aman sehingga Dahe memulai menjelaskan semuanya. Namun tiba-tiba pemilik tempat itu muncul kembali untuk meminta pembayaran. Secara otomatis uang pemberian Dahe digunakan untuk membayar tempat itu selama 3 bulan. Setelah itu Dahe kembali menjelaskan pimpinan para penyelundup senjata. Tetapi lagi-lagi seorang kembali muncul, kali ini seorang ibu-ibu meminta bantuan mencarikan anaknya yang hilang. Dia bernama Dorothy, yang merupakan seekor anak anjing dan akan diberi imbalan emas batangan berbentuk babi. Tentunya membuat Soo-han tertarik dan menjanjikan akan mencari Dorothy secepatnya. Setelah itu, Dahe kembali menjelaskan bahwa targetnya adalah Park Dong-se yang diduga ikut peran dalam penyelundupan senjata. Kasus yang terlalu besar, Soo-han pun merasa itu bukan tugasnya. Namun dia sadar Dahe bukan polisi, melainkan pasukan khusus atau semacamnya. Ia berencana akan kabur jika keadaan memburuk. Begitu juga Dahe mulai ragu dengan Soo-han dan akan kabur jika keadaan memburuk. Dahe berencana akan menari dengan Dosi untuk mengambil ponselnya demi menggali informasi lebih dalam. Soo-han mengingatkan agar Dahe memakai gaun. Dan keesokan harinya Dahe datang memakai gaun, namun yang lainnya menggunakan pakaian biasa. Tentunya itu ulah jahil Soo-han. Mereka telah dipasangkan untuk menari. Tak lama kemudian Dosik telah tiba, dan Dahe pun berusaha lepas dari pasangannya agar bisa berdansa dengan Dosik. Pada akhirnya Dahe bisa menari dengan Dosi.
Dengan terampil, Dahe memindahkan ponsel Dosi ke celana Sohan, namun sayangnya itu adalah ponsel lipat. Sehingga Sohan tidak bisa menyalin isi ponsel itu, Sohan hanya bisa membaca pesan dari ponsel tersebut. Setelah itu berusaha mengembalikannya ke pantat pemiliknya. Singkat cerita, Dosik telah mendapatkan telepon dari seseorang, namun tiba-tiba pria misterius menusuk Dosik menggunakan jarum, dan pada akhirnya Dosik pun tewas di sana. Dahe berusaha mengajak Sohan pergi, namun Sohan merasa itu tidak perlu. Jika mereka kabur akan menambah kecurigaan. Namun nyatanya mereka harus dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi kematian yang dianggap serangan jantung. Sohan dan Dahe dibebaskan, tetapi pihak polisi akan mengawasi pergerakan mereka secara diam-diam. Pada akhirnya, penyamaran mereka sia-sia mengingat Sohan tak mendapatkan informasi apapun. Dahe juga sempat melapor bahwa rekannya bukan seorang agen rahasia. Agen Chow memberitahukan bahwa bakatnya merahasiakan, sehingga tak ada yang tahu dia agen rahasia. Sementara itu, agen Ama telah dirawat di rumah sakit. Pihak rumah sakit pun tidak tahu identitasnya. Suster mengaku pernah melihatnya di YouTube. Videonya sempat trending saat pertandingan bisbol dengan julukan homo. Semalam, bos klan Rodeo ditembak mati. Dahe menduga senjata penyeludupan telah menyebar ke mafia dan gangster. Untuk mencari informasi itu, Sohan meminta uang 2 juta won. Dan pada akhirnya, Sohan malah mengajak mereka ke peramal. Akan tetapi peramal itu tentunya tahu seluk-beluknya dunia pergangsteran. Bahwa klan Rodeo tidak akan memasok senjata, hanya klan Kampaklah yang kemungkinan besar melakukan itu. 2 tahun lalu, klan Kapak berseteru dengan geng Tiongkok. Sebelum pergi, mereka sempat meminum jus pemberian peramal, jus yang sudah kadaluarsa. Kali ini tujuan Dahe tentunya menyelidiki klan Kapak. Merasa itu berbahaya, Sohan sempat menolak, namun setelah mendapatkan ejekan dari Dahe, Sohan malah meremehkan Dahe dan menantang Dahe untuk memukulnya. Setelah itu, mereka pun menemui klan ketua Kapak. Sohan sempat memborgolnya dengan borgol terbaru miliknya. Dan di tengah perbincangan tiba-tiba segerombolan orang datang menyerang tempat itu dengan senjata api. Sohan melumpuhkan salah satu dari mereka, namun Sohan telah tertembak. Pada akhirnya Dahe sadar bahwa itu adalah darah bekas mimisan sebelumnya. Setelah itu mereka pergi dengan membawa ponsel ketua klan Kapak. Sementara itu, pasukan klan Kapak yang mengetahui ketuanya meninggal tentunya sangat marah. Dilihat dari penyerangan sebelumnya, Dahe yakin mereka profesional. Sohan merasa harus segera meminta bantuan karena itu terlalu berbahaya. Namun setelah dijanjikan akan dibayar 10 juta won, Sohan tentunya kembali bersemangat. Dan kali ini mereka menemui salah satu teman Sohan untuk meminta bantuan membuka ponsel ketua klan Kapak. Dengan keahliannya si hacker meminta mendapatkan alamat yang kemungkinan ada kaitannya dengan penyelundupan senjata. Di tengah perjalanan, Dahe tiba-tiba sakit perut karena meminum jus kadaluarsa. Singkat cerita, mereka telah tiba di tempat tujuan dan Dahe pun bergegas ke kamar mandi untuk melakukan ritualnya. Saat itu polisi telah memeriksa lokasi penyerangan terhadap klan Kapak. Setelah memeriksa CCTV, kepolisian menemukan Sohan dan Dahe. Ketua yakin bahwa mereka mempunyai motif tersembunyi. Sementara itu, Dahe telah menemukan mayat di dalam kamar mandi yang diduga korban meninggal sejak 3 hari yang lalu. Setelah memeriksa identitasnya, dia adalah Kim Yong-gu, seorang kepala keamanan sekaligus smuggler penyelundupan senjata. Di dalam ponsel Yong-gu, petunjuk kembali ditemukan dengan daftar eksekutif yang bernama Direktur Jun. Sohan juga teringat pesan ancaman Dosi untuk Direktur Jun. Kini mereka mulai menemukan jalan terang bahwa Direktur Jun adalah orang di balik semua ini. Sebuah perayaan juga akan diadakan di Hotel Alvin besok yang diadakan Direktur Jun. Dahe dan Sohan berencana menyelinap ke dalam perayaan demi menyelidiki Direktur Jun. Sayangnya gerak-gerik mereka benar-benar dalam pengawasan BIN. Identitas Dahe telah teridentifikasi dengan nama asli Wang Ailing. Tono sebagai atasan sangat yakin Tiongkok mengirim agen pemula agar mereka bisa menyalahkan pihak BIN jika terjadi sesuatu. Saat itu mereka sedang menunggu laporan agen yang bekerja sama dengan Dahe. Namun mereka sadar bahwa Sohan bukanlah agen dari mereka. Di sisi lain, Sohan telah bermain dengan Do Do-ho, merupakan putra Tiara. Tiara meminta Sohan untuk menjauhi putranya.
Sebelumnya Sohan telah meninggalkan suami Tiara yang sekarat saat operasi khusus di Thailand. Lalu akhirnya suami Tiara pun meninggal. Sementara itu, ketua dibuat marah karena satpam polisi tidak mengenalinya dengan mobil baru, padahal mobil tersebut sudah 3 kali dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, Dahe dan Suhan telah datang ke Hotel Alvin untuk mengikuti perayaan di sana. Sayangnya, jas yang digunakan Suhan sama dengan penutup meja. Sebelumnya Sohan telah melaporkan ke kepolisian tentang mayat yang ditemukan sehingga kepolisian melakukan olah TKP di tempat sebelumnya. Sementara itu, Direktur Jun telah tiba. Suhan dan Dahe mengaku sebagai anak adopsi dari Puerto Rico dengan memberikan sapaan. Dahe telah memasakkan penyadap di baju Direktur Jun. Kedatangan klan Kapak telah didengar Direktur Jun. Singkat cerita, klan Kapak tak lain datang untuk melakukan pembalas dendam atas pemimpinnya yang meninggal. Direktur Jun sebagai klan Rodeo menghasut Yanto selaku wakil pimpinan klan Kapak. Jika klan Kapak dan klan Rodeo bertarung akan menguntungkan preman Gangbu, sehingga Yanto yakin pembunuh pemimpinnya adalah preman Gangbu. Pada akhirnya Yanto akan memesan 100 pistol demi membantai preman Gangbu. Hal itu tentunya terdengar jelas oleh Dahe. Tak lama kemudian pasukan Direktur Jun sadar bahwa Suhan adalah pria yang sempat mengganggu penyerangannya. Dahe yang mendengar itu pun panik, sedangkan si Suhan malah enak-enak membawa makanan mewah. Tak lama kemudian mereka pun berusaha kabur, tetapi mereka dicegat oleh pasukan Direktur Jun. Sedangkan Dahe harus melawan pria berotot dan memukulnya menggunakan tulang. Sedangkan si Suhan harus melawan 3 anak lainnya. Dan tak lama pun mereka ketangkap dan diinterogasi. Suhan sebagai detektif swasta mengaku dia diajak oleh Dahe untuk mencari Kim Yong-gu yang telah tewas sebelumnya. Dia beralasan kehadirannya di markas klan Kapak atau di situ hanya untuk mencari Yong-gu. Dan Direktur Jun berjanji akan melepaskan mereka, namun harus melakukan sesuatu untuk Direktur Jun. Suhan diminta membunuh semua kepolisian yang ada di kantornya. Namun setelah melihat Tiara, Suhan melakukan perlawanan dan segera melarikan diri, dan kepolisian pun melihatnya. Tak lama kemudian Suhan kembali ke Hotel Alvin untuk menyelamatkan Dahe, namun ternyata di sana sudah sepi atau tidak ada siapa-siapa. Tak lama kemudian, si Suhan pun ditangkap oleh kepolisian. Sohan mengaku telah bekerja sama dengan agen BIN demi menangkap penyelundupan senjata. Namun ketua tak percaya dan menyuruh menelpon rekannya walaupun sudah mengatakan rekannya ditangkap. Sohan harus tetap menelpon Dahe. Tanpa diduga Dahe pun menjawab telepon tersebut. Seakan semua baik-baik saja dengan mengaku ia sedang dalam perjalanan pulang. Mendengar itu, tentunya ketua merasa tidak mungkin jika BIN kerjasama dengan agen swasta. Tak lama kemudian, BIN telah tiba. Dan di sana, si Tono berterima kasih kepada Suhan yang memimpin operasi penyelamatannya di Thailand. Dan di sini terkuak, dulunya Sohan adalah pemimpin pasukan khusus 707. Untuk masuk ke pasukan 707 sangatlah sulit. Dan Sohan instruktur pertarungan jarak dekat. Dari pertemuan itu, Sohan dapat mengetahui bahwa Dahe bukan agen BIN, melainkan agen Kementerian Tiongkok. Dahe dikirim ke Korea tak lain misinya untuk dikorbankan. Hal itu membuat Sohan mengingat operasi penyelamatannya di Thailand yang mengorbankan temannya sehingga ia berniat untuk menyelamatkan Dahe. Sementara itu, BIN tak peduli dengan urusan agen luar negeri, asal tidak merugikan kepentingan negaranya. Sebagai mantan pasukan khusus, Sohan dengan mudah keluar dari ruangan interogasi dan menjadikan salah satu polisi sebagai sandera. Pada akhirnya, ketua harus menyerahkan mobil barunya demi keselamatan rekannya. Naas, si satpam malah membukakan gerbang dengan mengira itu adalah ketua sehingga Sohan bisa pergi begitu saja. Di telepon sebelumnya, Dahe sempat mengirimkan kode lokasi dengan nama-nama makanan dan juga angka. Suhan meminta teman hackernya mencari alamat gedung tersebut. Saat ini, Dahe menjadi sandera Direktur Jun. Di sana klan Kapak juga hadir untuk transaksi senjata. Direktur Jun akan menyerahkan Dahe kepada klan Kapak sebagai uji coba senjata. Di tempat lain, ketua sangat sedih harus kehilangan mobil barunya yang masih dalam kredit. Kepolisian juga memeriksa tentang Sohan
Dan mereka kini tahu bahwa Sohan adalah mantan pasukan 707 yang diberhentikan karena tidak mematuhi perintah. Saat ini Sohan juga telah menyelinap ke markas Direktur Jun demi membebaskan Dahe, namun aksinya telah ketahuan sehingga pertarungan tak bisa dihindarkan. Dengan keterampilannya si Sohan dalam pertarungan jarak dekat tentunya membuat lawan kewalahan. Direktur Jun yang sadar ada penyusup di dalam tempatnya, pada akhirnya si Yanto menawarkan diri untuk menangkap penyusup sebagai percobaan senjata barunya. Kini Dahe dan Sohan harus melawan klan kapak sekaligus pasukan Direktur Jun. Dan di tengah pertarungan si Suhan mendapatkan kabar dari polisi bahwa Dorothy yang merupakan anjing ibu-ibu sebelumnya telah ditemukan. Setelah itu pertarungannya kembali dilanjutkan. Suhan dan Dahe menghabisi semua pasukan klan kapak dan pasukan Direktur Jun satu persatu. Dahe sempat tertangkap oleh Yanto, namun dengan mudah mereka bisa kembali mengalahkannya. Sementara itu, si Sohan bertarung sengit melawan pasukan Direktur Jun yang cukup handal, namun tetap saja si Suhan mengalahkannya. Di akhir pertarungan mereka harus melawan satu lagi pasukan Direktur Jun dan awalnya si Sohan diajak untuk berduel. Namun karena tak mengerti bahasanya, Sohan tanpa sengaja menembaknya. Pada akhirnya, Direktur Jun telah ditangkap dan dimasukkan ke penjara bersama si Yanto dan juga pasukannya. Sedangkan Sohan harus bertanggung jawab atas semua kekacauan yang dibuatnya. Sohan ditawari Tono bergabung dengan BIN untuk menjalankan misi. Dengan begitu ia akan dibebaskan. Pada awalnya Sohan menolaknya, namun akhirnya ia akan bergabung demi mendapatkan uang 100 juta won di awal dan di akhir misi. Di tempat lain, putra Tiara telah dirawat sebagai pasien kanker. Diam-diam Sohan melunasi operasi kanker yang harus dibayar sehingga operasi bisa segera dilakukan. Sementara itu, BIN akan melakukan operasi gabungan dengan Tiongkok. Sohan dan Dahe kembali bertemu untuk menjalankan misi rahasia mengenai hilangnya Dorothy. Ternyata Dorothy adalah nama sandi mantan informan KGB. Informasi seharusnya disampaikan kepada agen AMA, namun kini Dorothy maupun agen AMA tidak bisa dihubungi. Dorothy biasanya menyembunyikan micro SD emas batangan untuk menyerahkan informasi, sedangkan emas batangan berbentuk babi pemberian Dorothy telah Sohan jual. Kemungkinan microSD itu ada di dalam sana. Misi Suhan dan Dahe kali ini adalah menyamar menjadi seorang pasangan untuk menyusup ke tempat yang kemungkinan agen AMA dan Dorothy disekap. Padahal agen AMA telah dirawat di rumah sakit. Pada akhirnya mereka akan ke Rusia untuk menjalankan misi, dan lagi-lagi Sohan mengajak berpakaian yang sangat aneh. Dan lebih kocaknya lagi, mereka harus diusir dari kapal yang mereka tumpangi karena kapal yang mereka seharusnya tumpangi adalah kapal kecil. Dan cerita pun selesai. Dan itulah keseruan dari film ini. Jika kalian suka, jangan lupa di like dan di share ke teman-temannya. Dan kita akan ketemu lagi di next video.